Hai guys, welcome back to Roll Chess. Apa kabar sobat pecinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi kita akan membahas dari partai lanjutan semifinal FIDE Grand Prix tahun 2022 leg pertama di Berlin. Dan kali ini Rapot Richard memegang buah putih dan Hikaru Nakamura memegang buah hitam. Buat teman-teman yang belum tahu, kalian bisa nonton video game pertama semifinalnya di video YouTube-nya RL Chess. Nah, di game pertama kemarin, Rapot Richard mengalami kekalahan dari Hikaru Nakamura. So, di game kedua ini, karena format pertandingannya semifinal 2 game aja, maka Rapot Richard harus memaksakan kemenangan untuk memperpanjang nafasnya untuk melanjutkan ke babak tiebreak. Nah, bagaimana partainya? Langsung saja, Rapot Richard memegang buah putih, Hikaru Nakamura memegang buah hitam. Rapot memulai dengan kuda F3 dan dijawab D5 Hikaru, G3, kuda F6, gajah G2 dan E6. Kemudian putih rokade, gajah E7 dan D3. Nah, teman-teman, ini merupakan pattern dalam pembukaan King's Indian Attack ya, teman-teman. Nah, ini. Kemudian rokade dan kuda B D2. Hikaru melakukan langkah kuda C6. Nah, ini agak strange, teman-teman. Sepengetahuan saya, karena biasanya jika sudah mendevelopment buah dengan gajah 7, maka hitam di sini akan memplot dengan C5, B6 dan gajah B7. Tapi Hikaru di sini melakukan langkah kuda C6. Nah, kita akan lihat apa tujuannya dan apa maksudnya. Kemudian Rapot Richard langsung jawab D4. Hikaru kuda E4, C3 dan F5. Ya, jadi ternyata tujuan dari kuda C6 adalah untuk langsung jalan E5. Makanya di sini Rapot Richard yang butuh kemenangan langsung mencegah ide dari E5 dan langsung D4. Tapi dengan Rapot Richard menjalankan D4, maka meninggalkan petak kosong di petak E4 dan kudanya Hikaru langsung masuk ke petak E4. Ya, karena Hikaru di partai kedua ini hanya butuh remis ya, teman-teman. Rapot jalan kuda E1, kemudian E5 langsung dobrak Hikaru Nakamura dan kuda D F3. Kemudian gajah F6, E3 dan B6. Ya, dengan tujuan mengaktifasi gajah terang di petak C8 untuk mengancam gajah ke petak A6. Rapot kuda D3, benteng E8, benteng E1 dan gajah A6. Ya, kemudian gajah H3 ancam pion F5 dan di sini Hikaru langsung gajah ambil kuda. Ya, menteri makan gajah dan menteri D7. Kemudian benteng D1 untuk menjatuhkan pion D5 langsung dijawab taktis benteng A D8. B4 untuk mengancam dengan B5 dan dijawab menteri E6. B5, kuda A5 dan pion D makan E5. Gajah makan pion, kuda D4, menteri H6, teman-teman. Wow, dan selanjutnya Rapot Richard memilih gajah G2. Nah, ini bakal jadi pertanyaan untuk kalian, kenapa Rapot Richard tidak mengambil pion di petak F5? Apa sih yang akan terjadi? Itu masalahnya. Nah, jadi kalau misalkan putih di sini makan pion di petak F5, coba pause videonya dan tebak ya, teman-teman. Ya, karena ada langkah kuda F2, teman-teman. Ada langkah kombinasi. Jika dimakan kudanya, maka hitam makan menteri H2 skak, raja ke petak F1 of course, karena kalau raja ke petak E1, gajah G3 dan akan skakmat di menteri F2. Raja F1, dan di sini hitam akan benteng F8, mempining raja di petak F1. Nah, bagaimana jika putih benteng D2? Maka hitam akan menteri H1 skak. Apabila naik kembali raja F2, maka akan jalan kuda C4. Ya, apabila benteng D1, maka akan kembali lagi menteri H2. Yang pasti akan kalah ya, teman-teman, dalam posisi seperti ini. Karena ini akan jatuh juga nanti gajahnya dengan G6 dan ya tidak berkutik, dan sebenarnya kalau mau remis saja tinggal bolak-balik aja dan melaju ke final pastinya Hikaru Nakamura. Ya, jadi Rapot Richard tahu ide dari
Hikaru Nakamura dengan Menteri H6, dia jalan gajah G2. Ya, Hikaru kemudian menjaga dengan Menteri F6 dan A4 di sini Rapot Richard. Kemudian gajah makan kuda, pion C makan gajah, dan C5. Dobrak, dan en passant tidak memberikan pion C-nya melaju terus. Menteri makan pion, gajah D2 dan kuda C4, benteng D C1. Ya, memberikan gajah, tapi kalau dimakan, makan lagi, dan menterinya akan jatuh di petak C6, teman-teman. Benteng C8, gajah E1. Kemudian menteri E6, benteng CB1, dan A6. Benteng B3, lebih tepatnya menteri D1. Kemudian benteng C6, benteng AB1. Coba teman-teman tebak langkah terakhir dari Hikaru Nakamura untuk mengunci partai ini dan membuat putih kehilangan effortnya atau kehilangan percaya dirinya untuk melanjutkan partai ini, teman-teman. Lihatlah sepasang kuda yang sudah nyaman sekali ya. Ini kalau terkenal sebutannya sebagai kuda oktopus ya. Tapi kalau saya zaman dulu kenalnya ini disebut dengan kuda Troya. Karena ini mengacu kepada kuda milik legenda Yunani ya, kuda Troy di film Troy. Kenapa? Karena kuat sekali, teman-teman, ditopang oleh 2 pion. Well, seperti barikade dan terpagari serangan dari putih dengan 2 kuda ini. Membuat putih tidak bisa melakukan breakthrough atau bongkaran. Nah, kenapa sih putih dari tadi nggak mau bongkar dengan F3? Kenapa dia nggak melakukan itu? Karena dengan melakukan F3, maka akan melemahkan pion di petak E3-nya ini, yang bakal jadi titik serangan bagi Hikaru Nakamura. That's why Rapot Richard tidak melakukan itu. Dan di langkah terakhir, Hikaru makin membuat Rapot Richard kehilangan semangatnya dengan G5. Dan di sini, di langkah ke-30, mereka sepakat untuk draw. Ya, kalau menurut saya sih memang ya, karena putih dengan posisi seperti ini bingung juga mau bongkar dari mana. Dan ide dari Hikaru Nakamura selanjutnya apa sih, teman-teman? Yaitu dengan G4 dan membuat tidak bisa menjalankan F3-nya ini. Jadi putih akan terpenjara ya, karena ada kekuatan 2 kuda ini, teman-teman. Nah, itulah ya. Pernah ada secara teori ya, 2 gajah itu lebih baik dibandingkan 2 kuda. Tapi dengan catatan dalam permainan terbuka. Nah, ini hitam membuat permainan sedikit tertutup. So, di sini Rapot Richard menyerah dengan effortnya sendiri dan akhirnya bersepakat untuk remis. Dan ya, dengan hasil 1,5-1,5, maka Hikaru Nakamura melangkahkan kakinya ke babak final. Dan di babak final dia akan bertemu rekan satu negaranya, All American Final, Levon Aronian, yang mengalahkan Dominguez Linier Perez ya, teman-teman. Nah, siapa yang kalian dukung di babak final, teman-teman? Apakah Hikaru akan melanjutkan tren positifnya? Walaupun dia 2 tahun nggak main, tapi impresif sekali di pertandingan pertamanya catur standar. Ini membuka peluang dia juga untuk menjadi penantangnya Magnus Carlsen ya. Tapi dia harus memastikan dirinya di leg berikutnya lolos ke turnamen kandidat, teman-teman. Jadi 2 pemain terbaik. Dan walaupun turnamen yang diikuti oleh Hikaru Nakamura sekarang, FIDE Grand Prix, dia lolos lewat jalur wildcard. Jalur wildcard itu karena Hikaru dipilih oleh Presiden FIDE ya, untuk ikut turnamen ini. Well, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Kalau kalian nggak suka, juga boleh dislike. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus Eral Chess. Kita saksikan kembali babak finalnya 2 hari lagi, teman-teman. Catur yes, Indonesia jaya. Hikaru nih bos, mulai OP dia, on fire.